2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di Menara Doa. Saya percaya semua saudara dalam keadaan yang baik, yang sehat. Dan kita semua dengan roh yang menyala-nyala. Inilah era Pentakosta ketiga buat setiap kita. Dan juga saudaraku bersama dengan kita bergabung, kita bersama-sama dengan UPT lewat Zoom meeting. Semua para hamba-hamba Tuhan yang ada di Menara Doa 24 jam sudah berjaga-jaga. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Beri hati untuk bisa nyembah. Beri hati untuk bisa memuji-Mu. Beri hati ya Tuhan, beri hati kami. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Untuk layak ya Tuhan, untuk layak masuk dalam hadirat-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengharapkan ya Tuhan, di Menara Doa ini Engkau ubah hidup kami, Engkau ubah setiap hati kami, Engkau ubah sifat-sifat kami ya Tuhan. Bahkan Engkau ubah ya Tuhan seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih biarlah kami bisa hidup ya Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pakai kami untuk dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan hadirat-Mu saat ini akan membawa kesembuhan, pemulihan, sukacita buat setiap kami. Bapa, di dalam nama Yesus, oh ya lah makasih, beri kami doa-doa-Mu. Taruh perkataan-Mu ya Tuhan, doa-doa yang harus kami naikkan. Oh ya lah makasih ini mila bala-bala. Beri nyanyian-nyanyian baru ya Tuhan. Oh ya, beri pesan-pesan profetik-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya lah makasih ala bala-bala. Mari buka suaranya saudara. Mari datang pada Yesus. Mari buka suaranya. Sembah Dia, ucapan syukur pada Dia. Oh ya la makasih ini mila bala. Oh ya la makasih ini mila bala. Oh ya la makasih bala. Oh ya la makasih ini mila bala. Ya la makasih ini mila bala. Turunkan ya Tuhan anugerah-Mu Yesus. Oh ya lah makasih, turunkan berkat-Mu Yesus. Oh ya lah makasih, bala. Oh ya lah makasih ini bala. Turunkan berkat-Mu siapa anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Yesus. Oh ya lah bala. Terima kasih. Bala. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Mari dengan iman katakan kasih, haleluya. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya
hidup dalam perlindungan-Mu. Mari sembah Dia. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Mari dari awal sekali lagi katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Katakan kasih, haleluya. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Yesusku, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau, Tuhan Yesus, yang kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, ini ya Tuhan, hanya Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Mari katakan mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Haleluya. Mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Tuhan, terima kasih untuk saat-saat indah ada di menara doa ini. Oh ya lah, mari saudara kita berdoa. Datang pada Yesus. Kita ada di menara doa saudara. Mari
Kita mau melatih diri kita berdoa. Saya ingin ajak saudara, saya mau tuntun saudara, mari datang pada Yesus. Buka suaranya, ucapkan terima kasih. Setiap kasih setia Tuhan, semua kebaikan saudara. Mari buka suaranya, katakan, berdoa, ucapkan syukur pada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya bala. Segala yang baik yang Tuhan sudah kerjakan. Oh ya lah makasih ya. Terima kasih untuk keselamatan. Oh ya lah makasih. Terima kasih untuk hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan sukacitamu. Oh ya lah menjadi kekuatan kami, perlindungan kami. Terima kasih untuk kesembuhan. Mujizat ya Tuhan. Semua ya Tuhan. Limpah rahmat rezeki. Terima kasih. Oh ya lah makasih. Terima kasih Tuhan untuk keluarga, untuk anak-anak ya Tuhan sehat, Tuhan baik-baik. Tuhan terima kasih untuk janji. Terima kasih untuk masa depan yang penuh pengharapan. Oh ya lah makasih ini terima kasih untuk kota ya Tuhan. Terima kasih untuk semua pemimpin rohani yang membimbing, menuntun setiap kami. Terima kasih untuk saudara-saudara seiman yang berjaga-jaga, yang berdoa syafaat ya Tuhan. Mari buka suaranya doa saudara. Ucapkan terima kasih, bersyukur pada Dia. Oh ya lah makasih inilah terima kasih untuk Indonesia, tanah tumpah darah kami, tanah air, tanah negeri tercinta Indonesia. Terima kasih untuk kota ya Tuhan di mana kami tinggal. Terima kasih untuk gereja-Mu. Oh ya lah makasih ya lah. Terima kasih untuk Yesus, jadi juru selamat, jadi penolong. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Yesus. Engkau penasehat yang ajaib. Engkau Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai buat siap kami. Oh ya lama. Oh ya lama kasih lama. Siapa hati kami, penuhi siapa kami dengan hadirat. Oh ya lama, buka suaranya saudara, terus berdoa, bicara sama Tuhan, bicara, puji Dia, ungkapkan rasa kagum, rasa hormat kita pada Dia, rasa syukur. Oh lama. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Terima kasih Roh Kudus. Ora lama. Kebaikan-Mu ya Tuhanku yang tak pernah habis di hidupku. Benar Yesus, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur. Mari buka suaranya saudaraku. Yes, Tuhan ini layak nyanyian, pujian, penyembahan. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya. Segala puji
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala yes, syukur bagimu. Oh ya lama kasih lama. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Roh Kudus, Roh Kudus, oh ya lama-lama kasih, urapi siap kami, penuhi siap kami Tuhan. Oh ya lama kelawa siap kami. Saudara yang haus, saudara yang lapar akan Dia, saudara yang rindu. Mari kita minta pengurapan yang baru, yang segar. Urapi kami dengan minyak yang baru ya Tuhan. Oh ya lama kasih ini lama. Oh ya lama. Oh lama kasih Oh ya lama kasih ini saudara, pada waktu Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, lalu dia menikah dengan seorang wanita, saudaraku, Asnat, ya, anak perempuan imam, saudara. Lalu waktu istrinya hamil, melahirkan, lalu dia beri nama anaknya yang pertama, saudara tahu siapa namanya? Manasye. Dia bilang begini, Allah, disebut nama Allah telah melupakan masa-masa sukar, ya kan, di rumah Bapakku. Tahun-tahun hidupku di rumah Bapakku. Kata Manasye ini adalah, saya tadi, ya kan, doa dapat bahwa kekuatan untuk bisa melupakan masa lalu yang pahit, pengalaman dengan keadaan yang buat kita pahit atau orang-orang yang membuat kita terluka, itu tidak bisa tanpa melibatkan Roh Kudus, tanpa melibatkan Allah. Saudara, selalu yang namanya Yusuf selalu dia quote nama Tuhan, Allah yang membuat aku lupa, Allah yang merancangkan, yang mereka-reka perkara yang baik ini. Kamu mereka-reka perkara yang jahat, dia ngomong sama saudara-saudari, tapi selalu Allah yang membawa aku mendahului kamu. Selalu dia sebut nama Allah. Saya percaya bahwa walaupun Alkitab nggak tulis seperti Alkitab tulis Daud berdoa sekian kali, Daniel berdoa sekian kali sehari, kita nggak lihat Yusuf doa. Tapi kalau dia bisa sebut nama Allah, pasti orang ini adalah orang yang suka ada di hadirat Allah. Orang yang disertai Allah. Pasti orang yang suka berdoa. Nah, hari ini saya ingin ajak ibu bapak. Sebelum lahir Efraim yang artinya berbuah-buah, lahir lebih dahulu Manasye. Sebelum kita bisa melupakan masa lalu kita yang pahit dan kita bilang beres sudah, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan sukacita hari ini. Tidak bersukacita karena kemarin kita udah bahas, bergembiralah karena Tuhan
maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Jadi sukacita karena Tuhan itu adalah pintu gerbang bagi mujizat, bagi berkat yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Jadi kata kuncinya di Manasye. Manasye dulu baru lahir Efraim. Saudaraku, Manasye artinya melupakan. Tuhan buat saya lupa akan hal-hal yang buat saya luka pahit. Ketika Tuhan bisa membuat kita lupa, kita tidak bisa, kan? Tuhan yang buat kita lupa. Caranya bagian kita adalah jangan ingat-ingat lagi. Bagian kita, aku tidak mau ingat. Bagian Tuhan, Dia akan membuat kita jadi lupa. Yang ngerti kata namanya saudara, sulit untuk ngampuni orang dan melupakan kejahatan orang kalau bukan peran Tuhan. Nah hari ini saudaraku yang sebristus, nanti saya akan sharing tentang perlunya urapan Roh Kudus yang pernah mengurapi Yusufnya, urapan Yusuf. Ada dua hal saudara, kita harus berdoa, beri aku Manasye Tuhan. Yang kedua kita lihat Yusuf bisa berhasil dan berbuah karena Yusuf selalu mengandalkan siapa? Roh Kudus. Allah menyertai Yusuf, maka apapun yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Selalu itu. Kita doa saudaraku. Saudara mungkin punya masa lalu. Ada orang-orang yang sampai hari ini saudara ingat perbuatannya yang sudah merugikan, melukai, menyakiti, menghancurkan. Hari ini saya ingin ajak saudara, minta Manasye, Tuhan akan berikan Efraim buat kita. Minta Manasye, Tuhan akan berikan Efraim. Kalau saudara minta Tuhan beri saya kemampuan untuk bisa mengampuni dan memberkati Manasye, maka Dia akan berikan kita Efraim. Kehidupan yang berhasil dan berbuah, berguna buat banyak orang. Mari kita buka suaranya. Mungkin keadaan-keadaan, oh ya lama yang sulit, yang pahit, yang membuat saudara makin susah. Satu-satu tidak ada. Masalah tidak ada berhenti. Hari ini ketika saudara minta Efraim, beri ya Tuhan, buat aku jadi lupa akan kesulitan, kesukaran, supaya ada sukacita. Ada sukacita karena Tuhan. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, kami datang ke tata kasih karunia-Mu. Kami datang ke tata kasih karunia-Mu. Mohon Tuhan beri kekuatan untuk siap anak-anak-Mu ya Tuhan, mengampuni dan memberkati Yesus masa lalu. Oh ya laba kasih ini laba. Kami minta Manasye ya Tuhan, supaya kami pun dapatkan Efraim itu ya Tuhan. Oh ya laba kasih laba. Dalam nama Yesus, penuhi siap kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi siap kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami mau buka pikiran kami, bahwa ada Allah yang menyertai kami, Allah yang tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kami dan bagaimana akhirnya ya Tuhan, bagaimana kesudahannya. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu Yesus. Ketika Engkau beri kami Manasye, Engkau beri kami kesembuhan, pemulihan, kelimpahan hidup ya Tuhan yang berbuah-buah dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih laba. Tuhan, kami akan melihat Indonesia, kami minta Tuhan. Oh ya laba kasih. Indonesia punya sejarah kelam. Indonesia punya sejarah hitam yang menyakiti, melukai. Kami minta Manasye untuk Indonesia Tuhan, supaya Indonesia ada Efraim berbuah-buah, menjadi berkat buat bangsa-bangsa, sesuai ya Tuhan dengan rancangan-Mu. Roh Kudus sedang dicurahkan. Pentakosta ketiga sedang terjadi. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Engkau berikan kami pengurapan Yusuf, pengurapan yang memberi kami kemampuan
masa sulit kami di masa lalu. Tapi kami bisa melihat ya Tuhan, ada Allah yang sedang mengerjakan sesuatu yang menjadi kebaikan buat kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Mohon berkat-Mu turun untuk siap para hamba-hamba Tuhan yang ada di UPT partisipan ini Tuhan. Kami berdoa berkat-Mu turun untuk pemimpin kami Pak Niko Tuhan. Berkat-Mu turun buat Pak Niko Yesus. Tuhan buat Pak Niko sehat kuat ya Tuhan. Panjang umur ya Bapak. Bu Herbin ya Tuhan mendamping. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya lah makasih ya lah. Berkat-Mu turun untuk siap anak-anak-Mu ini ya Bapak. Oh ya lah makasih hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Mari buka suaranya. Mari saudara rasakan hadirat-Nya. Kekudusan-Mu Bapa penuh hatiku. Kekudusan-Mu Bapa penuh hatiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Saudara, di Menara Doa ini, inilah tempat kita, saudara, untuk berdoa, berbicara sama Tuhan. Inilah saat-saat yang indah. Di tempat ini, saudara, saya rasakan hadirat Tuhan. Dan juga hadirat ini juga akan kena keluar menjamah setiap saudara yang ada. Walaupun kita beda tempat, beda kota, beda negara, kapanpun saudara buka daripada menara doa ini, saya tahu ini saatnya kita doa. Inilah the secret place. Ini hadirat Tuhan. Saat dimana Tuhan ingin memberikan upah ketika Dia melihat saudara berdoa di tempat yang tersembunyi ini. Dia akan berikan upah itu. Saudara bisa berseru, saudara bisa mencurahkan isi hatimu. Satu yang Tuhan minta, doa minta manasye, urapan manasye. Tuhan mau sembuhkan semua penyakitmu. Tuhan mau sembuhkan sakit penyakitmu. Kau saudara berkata, Tuhan ampuni aku, ampuni salahku, ampuni dosaku. Kalau aku menyimpan dosa, kesalahan, pelanggaran orang lain, aku tidak mengampuni mereka. Ampuni aku Yesus. Beri aku bisa melupakan, mengampuni dan melupakan Yesus. Doa seperti itu saudara. Sekarang Tuhan, sembuhkan semua sakit penyakitku. Sembuhkan semua sakit penyakitku ya Tuhan. Tuhan ubah aku ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mari datang pada Yesus saudara. Katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni salah dan dosaku ya Tuhan. Sucikan aku. Saudara mungkin mencari berdoa untuk satu pemulihan pekerjaan, bisnis atau keuangan saudara, karir saudara. Kalau ada ganjalan akan masa lalu, minta urapan manasye. Urapan doanya adalah saudara katakan, Tuhan ampun, aku marah, aku benci
pahit dengan dia. Yang mungkin saudara diperlakukan tidak adil. Saudara mungkin ditipu. Oh ya la bagashia la bala 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 bala. Mari doa, akui itu, ucapkan itu depan Tuhan. Ungkapkan perasaan negatif saudara. Serahkan itu pada Tuhan. Omong apa Tuhan? Omongkan. Minta damai sejahteranya. Yes. Kita ada di hadirat Tuhan. Yesus. Oh ya lah makasih. Saudara terima terobosan keuangan ini. Terima mujizat dalam nama Yesus. Apapun yang kau butuhkan, setiap kewajiban yang harus kau bayar tidak akan tertunda. Ada Allah yang mencukupi, memenuhi segala kebutuhanmu dalam nama Yesus. Sekarang buat hatimu plong, hatimu damai, buka suaranya, doa sama Tuhan dalam nama Yesus. Saya mengasihi saudara. Saya sungguh-sungguh menuntut saudara. Ada masuk hadiratnya. Yes, ketemu dengan dia. Oh, kau saja Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory.
hadirat-Mu yang begitu kuat. Saat kami doa, muji, nyembah ya Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan urapan kasih-Mu yang sedang bekerja di tengah kami. Kami rasakan Tuhan, kasih-Mu sedang menyembuhkan kami, memulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah pikiran kami, jamah telinga kami, jamah setiap hati kami ya Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biar ya Tuhan setiap kata itu berasal dari Tuhan sendiri yang akan meneguhkan, menumbuhkan, menguatkan iman setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara. Dan hari ini saya ingin bagikan satu judul khotbah yang berjudul dengan urapan Yusuf. Saya ditaruh lagi tentang Yusuf. Ya, seorang, saya kasih judul kehidupan seorang yang berhasil dan berbuah. Coba kita buka Alkitab kita dari Kejadian 49 ayat 22. Mari kita akan baca sama-sama saudara. Kejadian 49 ayat 22 katakan begini. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Saudara perhatikan kalimat ini atau ayat ini saudara. Ya, coba saudara sekarang saudara mulai bayangkan. Di sini adalah satu nubuatan yang disampaikan oleh Yakub ayah daripada Yusuf saudaraku. Yang sangat mengasihi menyayangi Yusuf saudara. Dia berkata begini. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Jadi pohon masih muda tapi dia berbuah. Nah pohon buah-buahan yang muda ini pada mata air. Pasti pohon ini apa? Segar. Kata pohon saudara yang ada pada mata air, dekat mata air. Kita ingat Mazmur pasal 1 yang ditulis oleh Daud. Saudaraku yang tulis, ya kan? Jadi orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Yang suka merenungkan siang malam. Daud berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudaraku, ya. Yang tidak layu daunnya. Ya. Dan apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Kata daun selalu bicara tentang apa? Ini karunia Roh Kudus nih daun. Daun bicara tentang keberhasilan. Saudaraku, ya daun untuk menyembuhkan, ya kan, untuk memulihkan. Nah, buah, saudaraku, ya kita bisa lihat gunanya buat orang lain, ya kan. Jadi berhasil berbuah. Jadi kehidupan yang luar biasa. Terus dikatakan ini, dahan-dahannya naik mengatasi tembok, ya kan, melampaui daripada batas. Jadi kehidupan yang melampaui batas-batas daripada apa? Mungkin kekuatan manusia, batas-batas apa, wilayah dan lain sebagainya. Ini kehidupan yang luar biasa. Nah hari ini kita akan belajar. Jadi seorang yang Yusuf ini orang yang hidup melampaui batas-batas kemampuan manusia. Karena apa? Karena ada Allah di sini. Nah oleh karena itu saudara kita akan belajar paling tidak ada dua hal yang kita mau doakan. Tadi kita udah doa. Kita udah doakan, kita doakan terus setiap hari. Supaya kita punya urapan Yusuf, saudaraku. Saya bisa bayangkan lah Yusuf ini sebenarnya gambaran Kristus di perjanjian lama. Ya kita tahu ceritanya saudaraku bahwa Yusuf ini adalah anak kesayangan daripada Israel. Anak kesayangan daripada Yakub saudara. Dia dikasih jubah warna-warni. Ya kan, lalu dia dapat mimpi. Ya saudaraku, dia dapat mimpi. Seperti kayak berkas gandum dia itu tegak diri. Berkas gandum daripada ayahnya dan saudara kakak-kakaknya tuh sujud. Wah ini kan udah dibedakan saudaraku. Lalu kok dia menceritakan mimpinya menganggap dia tuh di atas daripada saudara-saudara yang lain. Lalu saudara-saudaranya itu seperti cemburu dan sakit hati. Kita tahu ceritanya bahwa ketika Yakub ya ayahnya menyuruh Yusuf untuk coba ngawasilah kakak-kakakmu.
bawalah makanan buat mereka. Yusuf mau berbuat baik sama kakak-kakaknya, bawa makanan dan ngawasin gimana keadaannya. Kita tahu ceritanya bahwa Yusuf itu justru dia apa? Dibuang ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, waduh udah ngap itu. Oksigen kan kurang di sana, sesek. Lalu ada ide, kalau kita buang kita nggak dapat apa-apa. Ya kan, sekarang kita angkat lagi dari sumur katanya. Lalu apa saudara? Dibuka jubahnya yang jubah warna-warni ini lambang daripada jubah apa saudara? Itu raja. Saudaraku, dipakai jubah seorang budak. Jadi dia dijual sebagai budak. Dia bekerja sebagai budak saudaraku. Dan waktu dia kerja dari budak, istri daripada tuannya itu seneng sama dia. Diajak tidur dia gak mau. Difitnah, dicopot jubahnya, dia tinggalkan. Lalu dia lari. Di situ dia difitnah bahwa dia mau memperkosa istri daripada tuannya, Potifar. Lalu akhirnya dia dipenjara, saudara. Jadi kehidupan Yusuf ini kehidupan yang sulit, kehidupan yang luar biasa. Nah, sekarang apa yang menyebabkan Yusuf menjadi seorang yang berhasil? Saya catat begini, saudaraku. Yusuf, tadi saya sudah bahas, ya kan? Yusuf ketika dia diangkat jadi Perdana Menteri, dia menikah, lalu istrinya melahirkan anak pertama dia beri nama siapa? Manasye. Mari kita baca sama-sama Kejadian 41 ayat 51, saudaraku. Kejadian 41 ayat 51 di sini katakan Yusuf memberi nama apa? Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada apa? Kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Katakan amin saudara. Jadi ini harus ada peran Allah. Tadi saya bilang kan, makanya kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan kita nih Manasye. Saudaraku, Manasye yaitu kesanggupan untuk mengampuni dan melupakan masa lalu yang pahit. Kita harus doa, saudaraku. Ini yang kita harus doa. Saudara dan saya, kita sama-sama. Kalau saudara mau, kita mau berhasil dan berbuah hidup kita. Kita harus doa dengan sungguh. Minta Manasye. Tidak ada orang sanggup ngampunin dan melupakan. Makanya Yusuf dia sebut Allah. Allah yang buat aku lupa. Bukan aku yang bukan kekuatanku aku bisa ngampuni, tapi Allah. Kalau dia bisa sebut Allah, pasti dia berdoa dan minta tolong Allah untuk beri dia kemampuan mengampuni. Katakan amin, saudaraku. Kita mungkin banyak mengalami kekecewaan, luka-luka, tapi jangan kita menyimpannya menjadi satu kepahitan yang akhirnya akan merugikan diri kita sendiri, saudaraku. Ini kisah daripada Yusuf, saudaraku yang Kristus. Ya, ini hal yang luar biasa bahwa dia doa. Dia minta supaya Tuhan memberi dia Manasye, saudaraku. Nah, oleh karena itu tadi kita doa sama-sama. Saya ajak saudara untuk doa. Saya ingin kita semua kalau kita bisa berhasil, ya kan, melupakan masa-masa sukar kita, sembuh dari luka-luka kita. Saya yakin saudaraku, sesulit apapun keadaan kita hari ini, itu Tuhan mudah untuk menolong kita. Karena kalau sembuh luka, ada kegembiraan, ya kita bahas kemarin sukacita. Sukacita karena Tuhan, ya itu perlindungan kita. Kalau ada kegembiraan sukacita, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Tadi pagi saudara saya dapat video. Saya lihat Twitter, lalu ada satu video. Itu saya nggak tahu itu bahasa Jerman kayaknya. Apakah orang Jerman memang susah senyum, ya kan saudaraku? Ya, saya tidak tahu nih. Maaf bukan saya. Mungkin saudara yang tinggal di Jerman ya kan? Sampai akhirnya saudara ada satu pintu. Pintu itu akan keterbuka kalau orangnya senyum. Kalau masih cemberut atau tegang gitu kan, serius. Maka pintu itu gak bisa terbuka. Pintu itu terbuka kalau orangnya senyum. Senyum baru terbuka. Nah saudaraku, jadi saya kasih captionnya, keterangan,
tersenyumlah, maka pintu berkat akan terbuka buat saudara hari ini. Dasar firman-Nya, bergembiralah karena Tuhan. Karena Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Kita bisa bergembira, kita bisa bersuka cita kalau yang di sini nih sembuh. Ada Manase. Untuk bisa sembuh, kita nggak bisa sembuh sendiri. Itu harus ada peranan siapa? Tuhan. Makanya Ibrani 12 ayat 15 katakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Jangan jauh dari pemberiannya Tuhan. Pemberian Tuhan itu apa sih? Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah karunia Allah. Kalau saudara baca di Injil Lukas, kamu harus minta Roh Kudus. Roh Kudus ini yang memberikan kita kemampuan. Kasih karunia Allah yang terbesar adalah Dia beri kita Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Katakan amin saudaraku. Nah di sini penting. Ya kan? Jangan kamu jauh dari kasih karunia Allah, Roh Kudus. Agar jangan tumbuh akar pahit yang membuat kita bisa mengasihi. Yang membuat kita bisa memaklumi. Yang membuat kita bisa memberkati. Itu adalah peranan siapa? Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Dengan istilah kasih karunia Allah. Roh Kudus yang bekerja karena kita percaya sama Yesus. Karena kita punya beriman pada Yesus, saudaraku. Nah di sini pentingnya, ya kan, bahwa setiap kita membutuhkan kasih karunia Allah. Kita membutuhkan Roh Kudus supaya kita bisa sanggup. Enggak mikirin terus, enggak diomongin terus. Orang-orang yang menyakiti, keadaan yang melukai. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah di sini saudaraku, makanya kasih karunia Allah tuh, Roh Kudus yang diberikan pada kita ini yang membuat saudara dan saya bisa hidup dalam dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara tidak jauh dari kasih karunia, kita tidak jauh dari Roh Kudus, selalu bangun kesadaran, aku mau. Dengar baik saudaraku, jangan aku minta Roh Kudus Manase. Saya percaya kalau kita hidup dalam kasih karunia, maka kita akan selalu hidup dalam hadirat Allah. Kita bisa hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Perintah ngampunin, ya kita bisa, nggak simpen akar pahit. Sehingga dampaknya saudara dan saya bisa hidup bukan cuma berhasil, tapi juga berbuah. Saya lihat banyak orang pinter, banyak orang hebat. Mungkin dia berhasil dari satu sisi, tapi tidak berbuah. Kalau istilah Yosua 1 ayat 8 adalah kita berhasil dan beruntung. Good success. Saudara pernah dengar nama seorang pemimpin Jerman? Namanya Adolf Hitler. Adolf Hitler tuh dia seorang yang menyimpan kepahitan. Saudara, bertahun-tahun terhadap orang Yahudi. Saudara, dia punya pengalaman pahit, pengalaman yang buruk. Ya kan? Dengan orang Yahudi semasa hidupnya di masa lalunya waktu itu. Ketika Adolf Hitler, saudara, memegang kekuasaan. Saudara tahu apa yang dibuat? Dia lampiaskan kebenciannya, kepahitannya. Dengan apa? Membantai 6 juta orang Yahudi. 1,5 juta diantaranya itu anak-anak kecil. Dia bantai dengan cara-cara sadis, dengan cara kejam, untuk melampiaskan kebencian dan kepahitannya. Lalu Adolf Hitler dikenang sebagai orang jahat dengan kematian yang tragis, saudaraku. Jadi sebenarnya Adolf Hitler orang jahat gak? Enggak, orang baik kok dia. Dia cuman korban, dia merasa dikorban. Saudara dari kecil, kalau saudara dengan ceritanya itu bisa googling dah. Ya, saya mau gini, orang baik bisa berubah menjadi penjahat. Orang baik bisa jadi penjahat kalau dia menyimpan dan terus mengingat kesalahan orang dan kejahatan orang lain. Dia ingat, dia omongin, dia ceritain, dia ingat, dia omongin. Itu lamanya jadi jahat, saudaraku. Kita tahu bahwa kisah
pelukis Leonardo da Vinci yang nulis, yang melukis apa namanya, Last Supper, perjamuan terakhir Tuhan. Yang pertama-tama dilukis adalah tokoh Yesus kan. Saudara, dia cari anak muda di mana yang mukanya seperti Yesus, mirip-mirip. Tokoh itu ada, anak muda ini ketemu di gereja. Lalu dia lukis murid-murid Tuhan 11. Terakhir Yudas yang dia lukis. Saudara sudah tahu ceritanya kan itu kan. Dia cari Yudas, dia harus cari yang preman, keras, matanya sangar, matanya penuh dengan kebencian, kelicikan. Gimana caranya? Dia cari, saudara, keliling-keliling, ketemu tokohnya siapa? Figurnya itu di penjara. Lukis tuh Yudas. Selesai. Sudah selesai. Saudara, dia mau dipulangin ke penjara. Saudara tahu cerita ini kan? Lalu si tokoh ini, tokoh Yudas ini, dia ngomong sudah mau dimasukin penjara. Dia bilang, Tuan Leonardo, Tuan Da Vinci, masih ingat aku dah? Kamu siapa? Aku udah kenal. Aku kenal kamu dan lihat kamu di penjara. Aku udah pernah ketemu kamu. Saya adalah Pedro. 7 tahun yang lalu Tuan Da Vinci lukis saya sebagai tokoh Yesus. Tuan Da Vinci ketemu saya di gereja. Tapi hari ini tokohnya adalah Yudas Iskariot. Kenapa kamu bisa lakukan itu? Saya kecewa. Saya benci sama orang di gereja. Dia pelayan, saudaraku. Ya kan? Akhirnya saya ambil keputusan keluar dari gereja, menjauh dari kasih karunia, hidup dalam kepahitan, akhirnya jadi preman, jadi pembunuh, perampok, dan dia adalah narapidana yang akan dihukum mati oleh kaisar pada waktu itu, saudaraku. Saudaraku, Yesus orang baik berubah jadi orang jahat karena nyimpen kejahatan orang. Ibu bapak saudaraku yang Yesus, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini kan prinsip Manase Efraim. Tercatat juga di kitab Nabi Yesaya. Ya kan? Jangan ingat-ingat yang dahulu yang menyebabkan saudara kehilangan sukacita. Jangan ingat-ingat, jangan pikirin terus, jangan diomongin terus, jangan diceritain terus. Hal-hal yang di masa lalu, di purbakala yang membuat saudara tuh hilang sukacita, hilang damai sejahtera, hilang urapan. Sudah jangan diingat. Didoakan, minta Tuhan beri saya kemampuan untuk melupakan. Ketika saudara bisa berhasil tidak mengingat-ingat. Apa janji Tuhan? Tuhan akan memberikan kita sebuah mukjizat yang baru, berkat yang baru, kesempatan yang baru, supaya kita bisa berjalan sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sudah selesai. Dia sudah sakitin kita. Dia udah gak bisa sakitin kita tanpa seizin kita. Kita akan terus sakit sampai hari ini kalau kita terus pikirin, omongin, ceritain. Dan Tuhan bilang, kalau itu terus yang kita kerjakan, dia gak akan pernah bisa bikin satu jalan baru buat kita. Makanya ada banyak orang berkata, kenapa Pak Sabta? Masalahku satu belum selesai, udah muncul lagi masalah yang baru. Maksudnya, kamu ada sukacita enggak? Kalau kamu punya sukacita, Alkitab bilang Mazmur 37, maka dia akan berikan apa yang diinginkan hatimu. Kamu kan gak ingin dong kesengsaraan, penderitaan, masalah. Gak mau kan? Iya gak mau. Itu bukan dari Tuhan. Ya kan saudara? Kalau kamu bersukacita, dia akan berikan apa yang diinginkan oleh kita. Untuk bisa sukacita, kamu harus sembuh dari luka, dari marah, dari kecewa, dari benci, dendam. Ini yang luka ini. Luka juga bisa karena dosa kita, kebiasaan buruk kita, itu melukai roh kita. Kebiasaan buruk kita, ngomong jahat, segala macam, berbuat jahat, buat dosa, itu melukai roh kita. Gak ada sukacita, itu juga menutup, saudaraku, yang daripada pintu daripada berkat Tuhan. Tuhan bilang jangan ingat lagi. Kita butuh kasih karunia Tuhan.
Katakan amin saudaraku. Ratapan 3:19 ayat 22 katakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Perhatikan ayat 20, baca yang sama-sama dengan saya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Ini kan buat, kalau terus ingat sengsara, lihat pengembara itu artinya dari satu sini kering terus. Nggak ada tempat perhentian, capek. Kata pengembara itu bicara jiwa yang capek, sengsara dan capek. Kalau itu terus yang aku ingat, maka aku stres, tekan. Kalau udah tertekan, tidak ada sukacita. Di mana tidak ada sukacita, tidak ada kekuatan, tidak ada perlindungan, tidak ada apa lagi saudaraku. Berkat ditunda dulu. Walaupun kita percaya, sudah lakukan yang baik, sudah setia, sudah diam di dalam negeri. Tapi kalau ayat 4-nya katakan kita tidak bergembira karena Tuhan, kita belum menerima apa yang diinginkan hati kita. Saya bisa ngerti, katakan karena kegembiraan, sukacita itu ekspresi daripada apa? Pengharapan. Pengharapan adalah bukti daripada iman kita. Itu pelajaran kemarin kita bahas, saudaraku yang kasih Kristus. Nah, Nabi Yeremia dia tulis kitab Ratapan. Ini nabi yang penuh dengan kesengsaraan dalam hidupnya. Menyampaikan kebenaran, justru dia dianiaya. Dia lihat nasib bangsanya yang susah, ikut menderita, dia ratap. Tulis kitab Ratapan. Dia bilang, kalau aku terus perhatikan yang ini, yang di sini, aku tertekan, tidak ada sukacita. Terus ayat 21 dia katakan gini saudara, ini bilang Manasye ini. Manasye, waktu ada Manasye, di situ akan ada apa? Efraim. Perhatikan saudara. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara, saya bisa berharap kalau saudara dan saya memperhatikan daripada Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan buat hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan ini yang dia mau perhatikan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Nabi Yeremia menjelaskan bahwa ia mengingat, ketika dia ingat saudara, semua kesengsaraan, rasa lelahnya, itu jadi racun. Jadi racun, jadi ipu dan racun buat jiwa dia. Sehingga dia ngalami apa? Khawatir, tertekan dan takut. Tapi ketika dia ambil keputusan untuk lupakan hal-hal yang negatif, kesukaran dan kepahitan di masa lalu, dia perhatikan kasih setia Tuhan. Dia ingat rahmat Tuhan yang tidak ada habis-habisnya, selalu baru tiap hari. Disitulah kekuatan yang dia dapatkan. Hari ini saudaraku Yesus Kristus, kita harus bisa lihat kesulitan hidup kita sebagai proses untuk apa? Membentuk daripada karakter kita. Saudara yang mengerti katakan amin. Justru jangan pahit, jangan bitter, tapi biarlah kesengsaraan kita membuat kita jadi better. Bukan bitter, bukan pahit, tapi better, lebih baik. Saya ulang cerita tentang mutiara. Mungkin saudara sudah tahu bahwa mutiara itu dihasilkan dari sebuah apa? Tiram. Saudaraku ya, sebuah tiram itu, saudara tiram apa? Kerang, saudara, kerang. Ketika kerang itu dia buka, ya dia ada rumahnya kan, dia buka saudara. Kadang-kadang tuh ada masuk pasir laut masuk. Yang menyebabkan ketika pasir masuk ke dalam rumahnya itu, saudara, kerang ini, dia ngalami yang namanya kesakitan. Sakit saudara, sakit. Nah, kerang ini biasanya memiliki mekanisme perlindungan diri. Dengan cara apa? Waktu kemasukan pasir dia langsung tutup. Waktu dia ngalami kesakitan, saudara, tutup. Maka ada zat, saudara, cairan yang keluar dalam diri dia untuk menghilangkan rasa sakit itu. Semakin besar rasa sakitnya, semakin banyak cairan keluar dari diri tiram itu, saudara. Cairan tiram ini, saudara, lama-kelamaan apa? Mengkristal, mengeras, menggumpal. Dan itulah yang diambil orang, yang kita sebut sebagai apa? Mutiara. Jadi kesakitan dia keluarkan cairan. Kesakitan saudara, kesakitan saya seringkali mengeluarkan apa?
tetesan air mata. Penderitaan kita seringkali, kita seperti tirai, keluar tetesan air mata. Saudaraku, nah ini jadi mutiara. Saudaraku, perhiasan berharga yang indah, yang akhirnya bisa mendandani banyak orang. Biar jadikan penderitaan kita, kesulitan kita, membuat kita jadi perhiasan buat banyak orang. Katakan amin saudaraku. Seorang banyak saya cerita, banyak kesaksian saudara. Ada mereka yang sakit. Ya, saya ulangi lagi kesaksian satu teman. Saudara, dia orang ya pengusaha sangat berhasil, duitnya banyak. Ini seorang ibu, dia menderita sakit kanker, saudara. Sakit kanker, waktu dia kena kanker, dia doa. Dia berobat ke dokter dia udah keliling lah. Bukan cuma Singapura, ke Jepang, bahkan sampai ke Belanda, saudara. Dokter terbaik, saudara lihat. Lalu di dalam perjalanannya, perjuangan dia melawan kanker ini sudah cukup lama, saudara. Lalu dia mengalami jamahan Tuhan, perjumpaan Tuhan secara pribadi, saudaraku. Lalu hidupnya diubahkan. Seperti dia ada satu calling, satu panggilan. Panggilan untuk apa? Menguatkan, memberkati. Daripada orang-orang yang sedang berjuang melawan kanker. Bayangkan saudara, orang sakit kanker yang belum sembuh, sekarang dia melayani orang-orang yang sedang sakit kanker. Dia ceritakan, dia kasih kekuatan awalnya. Lalu dia mulai doakan, dia mulai bagikan Yesus pengharapan. Lalu berapa orang yang sakit kanker saudara, yang tidak punya biaya, tidak punya asuransi kesehatan. Dia biayain pakai uang dia, tabungan dia biayai. Banyak orang yang menjadi percaya pada Yesus. Banyak orang yang sembuh lewat doanya, lewat pelayanannya dia, lewat pembiayaan kankernya dia. Dia habiskan uang cukup banyak. Saudara tahu, dia bilang bahwa rupanya Tuhan, saya ngerti calling saya, alasan saya hidup adalah untuk bisa menguatkan orang-orang kanker, menyembuhkan orang kanker, dan juga membawa orang-orang kanker ini kenal Tuhan dan diselamatkan. Saudara mungkin tanya, ibu ini sudah sembuh atau belum? Ibu ini meninggal dalam keadaan sakit kanker, tidak sembuh. Pada waktu sebelum meninggal, saudara, dia ditanya, apa kamu nyesel? Kenapa kok sakit kanker? Dia bilang, enggak, justru saya sakit kanker. Saya kenali panggilan gue, kenapa aku bisa harus hidup di dunia ini? Yaitu untuk apa? Untuk melayani orang sakit kanker. Yang kedua, saya tahu Tuhan tidak sembuhkan saya. Tuhan tidak sembuhkan saya. Benar saudara, berapa lama kemudian dia tahu hari kematian dia. Dan dia pulang. Itu disaksikan, itu jadi kesaksian yang nyentuh hati saya. Saudaraku Yesus Kristus, dia mendandani, penderitaannya mendandani. Ini langsung ini kan, ada banyak orang, saudara yang mungkin masalahnya keuangan. Ada yang masalahnya seperti orang yang anak, apapun. Saudara, hari ini kata kuncinya kita jangan jauh dari apa? Kasih karunia Allah. Siapa namanya? Roh Kudus. Roh Kudus. Katakan amin. Manasye dulu, baru Efraim. Manasye artinya melupakan. Efraim artinya apa? Berbuah-buah. Lupakan hal yang buruk. Kita bisa hidup berbuah. Kita jadi ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Jangan dibalik saudara. Jangan Efraim dulu, baru Manasye. Saudara ngerti gak? Jangan dibalik Efraim. Jangan, ya kan? Setelah berbuah, setelah sukses, lupa sama Tuhan. Ada kesaksian daripada jemaat YouTube. Saudara cerita sama saya, Pak, saya sakit gini-gini. Dari kesakitan saya ini, saya bawa banyak orang lewat kesaksian dia. Saudara sakit nih, dia saksikan banyak orang yang sakit. Supaya ayo ikut nih menara doa nih. Ikut yuk Tuhan. Mereka ikut Tuhan. Saudara, mereka yang sakit banyak disembuhkan. Masalah-masalah selesai. Cerita, Pak Sabta, setelah mereka sembuh Pak. Setelah mereka masalahnya selesai. Sekarang mereka udah lagi gak ikut Tuhan Pak. Mereka tinggalin. Saya bilang ya gak apa-apa. Yang penting kita Manasye, Efraim. Kalau orang lain Efraim lalu Manasye, urusan dia sama Tuhan. Tapi kita doa supaya dia akan kembali lagi ke Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu pertama. Doa supaya kita diberi Manasye. Yang kedua, saudara dan saya harus berdoa
dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Tiap hari harus minta, penuhi aku dengan doa. Kata aja kan, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus tiap hari. Coba kita buka Alkitab kita, Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 tentang Yusuf ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan, perhatikan apa? Baca yang keras. Tetapi apa? Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa apa? Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat apa? Kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Perhatian saudara, berkali-kali itu Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disertai Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disertai Tuhan. Apa dampaknya? Apa saja yang dikerjakan Yusuf, ya kan? Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf. Yusuf mendapat kasih daripada tuannya, lalu diberikan otoritas, kuasa. Perhatikan saudara, di sini pentingnya membangun kesadaran akan apa? Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Minta dipenuhi Roh Kudus. Jadi prakteknya gimana? Saya suka ngomong kan, kalau saudara mau apa-apa, mau buat keputusan, mau buat rencana, coba berhenti dulu, tarik napas dulu, tenangkan diri dulu, doa. Tanya Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ini yang namanya bangun kesadaran. Yang kedua, kalau ada apa-apa, kena apa-apa, tarik napas dulu, tenanginlah hatinya, doa nyembah. Sampai ini damai, tanya Tuhan. Kalau saudara bisa lakukan ini, paling tidak Tuhan akan berikan tuntunannya. Lembut dulu di sini. Lembutin terus, jaga hatinya lembut nih, rohnya lembut, yang keras. Jadi urapan Yusuf yang kedua yang kita perlu doakan adalah kesadaran betapa pentingnya hidup di dalam hadirat Tuhan. Penting hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu tiap hari harus dipenuhi Roh Kudus. Caranya gimana? Doa nyembah. Kayak tadi kita masuk hadirat, menara doa. Saudara kita tadi doa bahasa roh, nyanyi muji nyembah. Lalu di dalam hadirat Tuhan, doakan minta sifat kita ini diubahkan. Yang kedua, baru kita minta Tuhan berikan saya kuasa, berikan saya hikmat, berikan saya tuntunannya ini apa. Kita bisa lihat hidup Yusuf, dia selalu berhasil dan berbuah sepanjang musim kehidupannya. Karena kata kuncinya apa? Allah menyertai dia. Kita butuh hadirat dan penyertaan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Kita harus pastikan bahwa hadirat Tuhan menyertai kita. Kita hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Hidup kita hanya untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Orang Israel, dia bisa bertahan 40 tahun saudara. Di padang gurun. Nggak kerja. Nggak buat apa-apa. Nggak bertani, nggak nyangkul. Saudaraku, dia nggak beternak. Di sana cuma jalan. Berhenti, berkemah, jalan berhenti. Saudara, tapi nggak mati kelaparan. Bajunya nggak robek. Sepatunya nggak rusak. 40 tahun bayangin saudaraku. Kenapa? Gimana? Karena ada hadirat Tuhan. Karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Dalam bentuk apa? Tiang awan. Tiang awan waktu siang. Tiang api pada waktu malam. Jadi Tuhan siapin PLN sama air conditioning saudara. Wah AC. Padahal itu panas. Saudara panas kalau siang. Dinginnya minta ampun kalau malam. Itu saudara, itu Tuhan. Di mana ada penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupi kebutuhan saudara. Apapun, saya yakin, pastikan itu setiap hari. Pastikan itu.
Ya kan? Karena gini, kalau kita libatkan Tuhan, saudara, kita minta Tuhan kau hadir, sertai aku. Tuhan akan sertai kalau kita bergerak ya. Kan banyak gerak. Kalau kita diem, rebahan terus saudara sepanjang hari. 7 hari seminggu, 24 jam rebahan aja 30 hari. Ya nggak bisa apa-apa. Saudara tuh. Kecuali memang lagi sakit, harus rebah. Kalaulah sehat, ingat saudaraku, Tuhan mau kita kerja. Kita kerja. Jangan jadi pengangguran. Ini Tuhan bilang, Musa, ini penting saudaraku. Jadi kita perlu yang namanya untuk hari ini saja Tuhan sertai aku. Sertai aku untuk hari ini. Jadi ya gini, apa yang bisa saudara kerjakan hari ini, kerjakan. Jangan tunggu besok. Di situ Tuhan mau gerak. Saya pernah sharingkan cerita saudara. Saudara mungkin pernah dengar cerita seorang seekor rusa betina yang hamil tua. Pernah dengar ceritanya ini? Ini untuk menjelaskan saudaraku bahwa banyak di dalam hidup kita tuh yang bisa kita khawatirkan. Dalam hidup ini banyak yang kita bisa khawatirkan, banyak yang kita bisa takutkan, cemaskan. Tetapi saudara, kita belajar dari kisah ini. Ini unik. Ini cuma kisah doang, cerita aja. Ya mungkin dongeng tapi ada maknanya nih. Jadi ketika mendekati detik-detik kelahirannya, dia mau melahirkan, rusa ini pergi ke satu tempat yang jauh di sisi hutan yang dekat dengan sungai. Karena rusa itu selalu suka dekat sama sungai, saudara. Sungainya sungai besar sekali. Lalu tiba-tiba sesuatu yang tidak ia bayangkan itu terjadi. Apa saudara? Ada suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat petir menyambar. Lalu hutan yang kering itu saudara terbakar. Dahsyat, terjadi kebakaran hutan karena percikan api, saudara. Kebakaran hutan. Lalu ini hutan di belakang itu kebakar besar. Ini sungai besar nih. Lalu saudara, waktu dia noleh ke kiri, si rusa noleh ke kiri. Di situ dia lihat ada seorang pemburu lagi sedang mau melesatkan anak panahnya ke arah dia. Waduh, kalau dia bisa dapetin rusa ini dapat 2 kan, ya kan, sama anaknya. Waktu dia nengok ke kanan, saudaraku, dia lihat ada singa lapar lagi. Sampai di belakang nih kebakaran, di kiri pemburu mau bunuh dia, mau memburu dia, mau nangkap dia. Di situ ada singa, saudara. Ini binatang, itu orang, ini alam. Di depan sungai besar. Saudara, tidak ada pilihan buat si rusa ini. Mati dimangsa singa, mati terkena panas seorang pemburu, mati terbakar. Saudara, jadi rusa panggang, hutan atau mati tenggelam karena dia lompat. Saudara tahu bahaya mengancam dari berbagai penjuru. Tidak ada kesempatan buat si rusa ini berlari. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Saudara tahu gak? Apa dia nangis? Berintih, jerit-jerit, nyalain Tuhan. Ya kan? Apa dia lari dalam keadaan kondisi yang lemah? Ini mau melahirkan ini, saudara. Apa dia nyerah sama keadaan? Saudara tahu apa yang dibuat oleh rusa? Rusa ini menguasai diri dan jadi tenang. Dia cuma fokus dia apa? Gimana aku bisa lahirkan bayiku? Itu aja. Dia gak pusing dah. Dia gak mau lari ke sungai. Dia gak mau lari ke belakang, kebakar nanti. Dia gak pusing dengan singa dan pemburu. Yang dia fokus adalah gimana aku bisa selamatkan, lahir dengan selamat nih anak. Saudara tahu apa yang terjadi waktu dia mau berusaha untuk melahirkan anaknya? Tiba-tiba kilat yang menyambar-nyambar mengganggu pandangan si pemburu, menyebabkan anak panahnya melesat. Ada kilat, cedar. Waktu dia anak panahnya melesat, nggak kena ke dia. Justru saudara, anak panahnya kena ke singa yang lapar. Itu ceritanya saudara. Jadi singa mati, si pemburu ya sudahlah lari. Karena hujan kan besar, hujan besar datang ya, si pemburu habis mana nggak kena. Langsung karena hujan besar dia lari, saudara. Pemburu cari tempat berteduh.
Dia tidak fokus lagi berburu. Jadi apa yang terjadi saudara? Akhirnya si rusa bisa melahirkan dengan apa? Selamat. Singanya mati dibunuh pemburu. Pemburunya lari. Ya saudara, kebakarannya padam karena hujan lebat. Akhirnya dia bisa selamat. Saudara, artinya apa di sini? Mungkin saudara bilang, di depan aku sungai Pasapta, di belakang kebakaran hutan, di kanan nih singa, di kiri pemburu. Udah fokus aja apa yang saudara bisa kerjakan deh. Tuhan bilang, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Waktuku tak aku. Saya sudah selesai saudara. Kita makan perjamuan yuk. Waktuku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Memang nih kita jadi orang Kristen saudara, selatihan, melatih iman kita, mempercayakan diri kepada Tuhan. Ketika di depan kita tuh sungai besar, di sebelah kanan tuh singa yang menerkam, singa lapar. Sebelah kiri mungkin pemburu yang udah siap dengan anak panah. Di belakang tuh api. Itulah saat sudah mungkin keadaan kita kejepit. Itu saat yang Tuhan mau adalah kamu kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Sisanya itu bagian Tuhan. Katakan amin saudara. Ini dia. Libatkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Jangan hidup di masa lalu. Terus aja mikirin ngoceh tentang yang belakang. Atau hidup di masa depan, hidupnya di masa depan. Khawatir atau apa segala macam. Nggak usah. Hidup hari ini. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Nggak usah. Hidup masa depan tuh apa? Khawatirin, cemasin. Ya segala macam, takutin. Enggak. Hidup di masa lalu, wah sakit terus, ngomong sakit terus. Enggak, Tuhan mau saudara hidup hari ini. Urapan Yusuf bisa. Yusuf dia enggak pusing dengan yang ke belakang deh, udah. Yang udah terjadi, minta Tuhan lupakan. Ke depan, iya dia percaya. Ada visi profetik, dia punya visi profetik bahwa Tuhan kesudahan daripada semua yang terjadi ini adalah keselamatan, kata Paulus kemarin. Katakan amin saudara, kesudahannya selamat aku ini. Itu harus saudara pegang ayatnya. Yang ngerti katakan amin saudara. Seperti si rusa ini walaupun dia nggak tahu firman, ini adalah satu gambaran. Bagian dia nggak mau pusing sama kiri kanan depan belakang dia. Melahirkan saja, berbuah saja. Katakan amin saudara, berbuah, lakukan ada hasil yang berguna. Apa yang bisa kita kerjakan untuk berguna buat diri kita, keluarga kita, gereja, nama Tuhan dipermuliakan. Berguna buat orang lain, lakukan itu saja. Gak usah mikir yang di belakang, gak usah mikir di depan. Untuk hari ini, ini Yusuf saudaraku, dia bisa menjadi Perdana Menteri. Saudara, Tuhan dia bisa punya pewahyuan, punya hikmat. Di sini ada gembira. Kita udah bahas bahwa kegembiraan karena sukacita karena Tuhan itu membuat kita jadi orang yang bijak. Kita bisa peka, ini maunya Tuhan ini apa. Mari kita makan perjamuan kudus saudaraku. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami selalu ya Tuhan ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami.
Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Beri kami kemampuan ya Tuhan, untuk melupakan masa-masa sukar kami Tuhan, di rumah daripada ayah kami. Dan juga Tuhan beri kami kemampuan ya Tuhan, untuk tidak ingat-ingat masa-masa lalu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sedang membuka jalan, membuat jalan di padang belantara. Kami percaya Tuhan, hari ini aku berdoa, kuatkan, teguhkan setiap kami. Kami mau urapan Yusuf turun buat setiap kami Tuhan. Kami bisa ya Tuhan berhasil dan berguna ya Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan, memelihara daripada umat Tuhan, bahkan bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi teman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Mari naikkan nyanyi ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.